Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz, NIM 19 Prodi Pendidikan Kebaktian Olahraga, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gizi dan olahraga tentang air dan mineral. Trace mineral atau jejak mineral. Mineral jejak dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat kecil, umumnya kurang dari 20 mg hari satu untuk orang dewasa yang sehat. 14 trace mineral penting telah diidentifikasikan, tetapi hanya 6 yang terkait dengan olahraga. Dan ini adalah besi, seng, tembaga, selenium, brominium, dan vanadium. Vanadium dikenal sebagai penting untuk hewan, kemungkinan penting untuk manusia, walaupun informasi tidak cukup ada untuk menetapkan persyaratan. Boron punya dikaitkan dengan kesehatan tulang dan olahraga, tetapi belum dianggap sebagai jejak penting elemen. Alasan mengapa mineral ini menerima perhatian yang ada di arena kedokteran olahraga itu beberapa, seperti seng berfungsi sebagai enzim terlibat dari produksi energi, dan lainnya seperti selenium dan tembaga bekerja dengan enzim dan protein yang berfungsi sebagai antioksidan. Brominium dan vanadium telah diakui untuk meningkatkan massa otot karena mereka terlihat dalam penyerapan asam amino atau pertumbuhan. Apalagi ada kekhawatiran tertentu. Banyak atlet mungkin tidak menelan jumlah yang cukup tertentu melacak mineral untuk memenuhi kemungkinan hilangnya keringat dan urin yang disebabkan oleh olahraga. Makalah ini membahas fisiologis asupan makanan dan status atlet, perubahan yang diadopsi oleh latihan dan pelatihan, dan efek dari suplemen untuk setiap jejak mineral yang disebut di atas. Zinc atau seng. Seng berfungsi sebagai komponen lebih dari 200 enzim yang mempengaruhi banyak proses hidup. Tunjangan diet yang disarankan ditetapkan pada 15 mg hari 1 dan 12 mg hari 1 untuk pria dan perempuan masing-masing. 11 tahun dan lebih tua. Makanan dan Dewan Nutrisi 1989. Diet yang mengandung daging umumnya menyediakan jumlah yang cukup seng untuk memenuhi RDA. Produksi hewan ini seperti daging, ikan, unggas, terutama tiram, mengandung seng paling banyak. Sebagian besar, tetapi tidak semua atlet pria yang berupa lainnya atlet wanita menelan cukup banyak seng. Asupan seng yang lebih rendah telah dilaporkan untuk wanita dibandingkan dengan perenang pria. Para atlet yang mempertahankan rendah beban tubuh seperti pegulat, penari, dan pesenam, tampaknya beban tubuh seperti pegulat tampaknya tidak memenuhi kebutuhannya mereka menuntut seng. Status seng dan efek latihan. Status seng paling sering dinilai dalam serum atau sumpel plasma, meskipun pengukuran ini dapat dipengaruhi oleh stres, infeksi, dan kontak oral. Beberapa penelitian melaporkan bahwa atlet pria dan beberapa atlet wanita memiliki kadar seng yang memadai. Namun, banyak atlet ketahanan ditemukan memiliki darah istirahat yang relatif rendah. Kadar seng Drensenhofer Sokolov 1980 melaporkan kadar seng darah rendah secara signifikan jumlah Navi sel. Dauster et al. 1986 tidak menemukan perusahaan yang kuat hubungan antara asupan seng, makanan, serum seng, meskipun mereka menemukan hubungan antara asupan seng dan seng sel darah merah, mengandalkan seng plasma atau serum sebagai ukuran statusnya. Mungkin tidak akan menunjukkan gangguan seng status ketika memang mungkin terjadi. Dalam sebuah studi tentang
mendefinisikan seng yang induksi. Prasad 1991 menemukan itu 5 mg seng. Hari pertama tidak menghasilkan penurunan seng plasma sampai 4,5 bulan. Namun seng kontraksi dalam limfosit, granulosit, dan trombosit menurunkan dalam 8 sampai 12 dan mungkin merupakan indikator seng ringan yang lebih sensitif kekurangannya. Performa dan suplementasi. Beberapa studi meneliti hubungan antara status dan kinerja seng atau efek suplementasi seng. Melaporkan tidak ada korelasi antara seng darah level dan VO2 max. Namun dalam laporan selanjutnya, Lukaski 1995 mengemukakan bukti bahwa seng asupan secara signifikan terkait dengan waktu berenang perguruan tinggi. Studi lain dilaporkan. Efek suplementasi seng selama 6 hari tentang perubahan fungsi kekebalan yang disebabkan oleh olahraga pada pelari pria dinilai dengan memeriksa aktivitas pernafasan dan neutrofil secara latihan. Ditemukan bahwa suplemen dibandingkan dengan placebo diblokir peningkatan spesies oksigen relatif meningkat. Kerusakan radikal bebas. Gratis radikal memiliki elektron yang tidak berpasangan, membuat sangat reaktif dan merusak sel. Ini data menunjukkan bahwa zinc tambahan berfungsi sebagai antioksidan, tetapi karena suplemen menekan aktivitas limfosit T mungkin juga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Ringkasan, banyak atlet yang tidak menelan rekomendasi tersebut. Jumlah seng yang diperbaiki dan status seng mungkin dikonfirmasikan, namun penilaian akurat status seng atau keseimbangan pada atlet kurang. Studi yang telah meneliti efek akut dan latihan kronis pada kadar seng darah samakal dan hasil yang berbeda tidak dapat dijelaskan. Studi terkontrol dengan baik diperlukan untuk memeriksa perubahan kadar seng darah yang disebabkan oleh berbagai jenis latihan dan redistribusi cara. Meskipun olahraga dapat menghasilkan beberapa hilangnya seng dalam keringat dan urin, tidak diketahui apakah tubuh akan beradaptasi dengan kehilangan ini oleh meningkatkan retensi. Suplemen seng pada tingkat lebih dari RDA mungkin memiliki konsentrasi negatif. Lukaski 1997. Seng yang berlebihan dapat menghambat penyerapan tembaga. Ion mengurangi kadar peningkatan latihan yang disebabkan oleh densitas lipoprotein. Lukaski 1997. Perempuan atlet dan atlet pria terutama vegetarian dan mereka yang mempertahankan berat badan rendah harus khawatir bahwa mereka menelan makanan yang kaya dalam seng atau minum suplemen multivitamin mineral dengan konsentrasi gizi mikro yang sama atau kurang dari RDA. Hanya itu yang tembaga adalah komponen dari banyak metaloenzim dalam beberapa reaksi kunci. Protein yang mengandung tembaga seruloplasmin berfungsi sebagai bermain enzim oksidatif multifaset. Trace mineral 341 berperan sebagai pemulung radikal bebas dan modulator dari respon inflamasi. Sebagai protein fase akut, tembaga juga merupakan bagian dari superoksidasi dismutase, enzim yang mengubah radikal superoksida yang berbahaya menjadi kurang berbahaya. Hidrogen peroksida sebagai bagian dari sitokrom oksidasi fungsi tembaga dalam transelektron rantai pelabuhan. Mitokondria tembaga juga dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin. Lengkap ulasan tembaga mengandung enzim yang dan teh dapat ditemukan di tempat lain.
Lender 1996. Tidak ada informasi yang cukup untuk dibangun RDA, sehingga Dewan Pangan dan Gizi merekomendasikan perbaikan yang diperkirakan aman dan memadai setiap hari. Asupan makanan antara 1,5 dan 3 mg hari pertama. Tembaga ditemukan dalam daging organ, terutama hati. Makanan laut, terutama tiram, kacang-kacangan dan biji-bijian. Dewan Pangan dan Gizi 1989. Banyak diet dalam populasi umum mengandung lebih sedikit dari 19 mg hari, tetapi nilai ini mungkin kurang dari asupan pasangan. Dewan Pangan dan Gizi 1989. Sebagian besar penelitian melaporkan bahwa atlet menelan jumlah tembaga yang cukup.